aku oleh dosen Profesor Dosen Budi Indonesia dan tim. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan, keterbatasan, dan karakteristik OBE atau Output Based Education. Langsung ke materi, yaitu kekuatan OBE. Yang pertama yaitu para pembuatan kebijakan di seluruh negara ini pada catatan mendukung beberapa bentuk hasil atau kinerja sebagai dasar baru untuk mendefinisikan prestasi siswa dan menetapkan standar kelulusan. Distrik-distrik lokal sekarang dipaksa untuk mematahkan kelembagaan masa lalu dan fokus pada pencapaian hasil pembelajaran yang lebih kuat untuk semua siswa mereka. Kekuatan kedua yaitu OBE ini telah menjadi kata-kata umum dalam sekejap karena advokasi dan pelaksanaan OBE tidak pernah membayangkan sebelumnya. Wacana yang menarik tentang perubahan sekolah yang telah bergeser dari penekanan tradisional pada program, kurikulum, sumber daya pengajaran dan prosedur, hasil belajar, dan hasil. Materi selanjutnya yaitu ada kelemahan atau keterbatasan OBE. Yang pertama yaitu terlalu banyak prakarsa negara membawa label OBE tanpa menerapkan paradigma dan tujuan-tujuan sebenarnya. Alih-alih mereka terus mewujudkan sebagian besar ciri paradigma pendidikan tradisional hanya dengan hasil yang tampak di atas. Kelemahan yang kedua yaitu reaksi inisiatif negara secara intens diambil atau dipengaruhi oleh politik dan dapat mempengaruhi politik secara intens yang telah secara serius merusak banyak upaya implementasi negara bagian dan lokal yang menjanjikan. Mandat-mandat ini fokus pada akuntabilitas kinerja tanpa menilai apakah sebenarnya hasil. Implementasi autentik apa yang diperlukan, bagaimana menetapkan kondisi dan insentif yang diperlukan daerah setempat untuk berhasil mengejar dan menetapkan OBE otentik. Kelemahan yang ketiga yaitu kecukupan teknis dari setiap inisiatif negara dan kerangka kerja hasil ini sangat dipertanyakan, tapi tidak perlu memicu konflik ke depannya. Karena berbasis hasil sepertinya masuk akal dan terdengar mudah. Banyak negara telah mengembangkan pekerjaan dan rencana mereka sendiri tanpa cukup memeriksa keadaan seni di lapangan. Materi yang terakhir yaitu mengenai karakteristik OBE. Yang pertama yaitu masa depan proses desain strategis terfokus yang menghasilkan kerangka kerja hasil keluar daerah yang jatuh ke sektor transformasional dari tingkat demonstrasi. Hasil-hasil ini mencerminkan peran kemampuan kinerja yang siswa perlukan dalam menghadapi tantangan dan kondisi yang cenderung menjadi ciri kehidupan di era informasi. Yang kedua yaitu kurikulum, instruksi, dan penilaian dan desain kredensial langsung berdasarkan dan dirancang di sekitar kerangka kerja hasil keluar ini. Desain ini mendorong siswa untuk mengembangkan dan menunjukkan kemampuan kinerja peran yang kompleks dalam semua bidang pembelajaran dan di semua tahap karir sekolah mereka. Yang ketiga yaitu penekanan tinggi pada penggunaan konteks kehidupan otentik. Pengaturan dan pengalaman mereka dipandang sebagai kedua tempat yang perlu di mana pembelajaran harus terjadi dan pengaturan realistis dalam pertunjukan yang harus dilakukan. Yang keempat, sebuah pendekatan mikro untuk menerapkan OBE, 4 prinsip yang menggunakan outcome daerah dari hasil sebagai dasar untuk menerapkan kejelasan, fokus, memperluas peluang, harapan tinggi, dan desain ke bawah. Yang kelima ada tingkat kelembagaan.
Pada dasarnya, pendekatan distrik tetapi dengan kehati-hatian, negara bagian dan distrik mereka dapat menggunakannya. Yang keenam, ada hasil kalkulasi. Hampir secara eksklusif hasil keluar diwakili dalam sektor transformasi dari hulu. Mereka diturunkan melalui tantangan partisipasi aktif yang dihadapi siswa di arena utama kehidupan. Banyak kerangka kerja yang mirip. Yang ketujuh yaitu ada standar dan struktur akuntabilitas. Ini tuh mendefinisikan kinerja standar di sekitar kriteria yang jelas untuk memberikan laporan berkala tentang tingkat pembelajaran siswa. Kriteria ini akan menggantikan penilaian konvensional. Yang ke-8 yaitu ada struktur kurikulum dan artikulasi kurikulum, yaitu membuka peluang untuk perubahan di masa depan, bahkan perubahan total yang memuat konten berbasis masalah dan pengembangan berkelanjutan dari kemampuan siswa. Yang ke-9 yaitu ada proses struktural dan struktur teknologi, yaitu hasil transformasi OBI menyajikan tantangan kepada kurikulum tradisional di mana OBI menantang mengenai keterlibatan yang mendominasi saat proses belajar mengajar yang dimiliki oleh pihak internal maupun eksternal dengan penekanan terus-menerus kepada pembelajaran multimodalitas. Lalu yang ke-10 yaitu ada kelayakan dan struktur penugasan, di mana kemungkinan untuk membangun sekolah dan sistem baru yang lebih terpusat dan meminimalisir pola penugasan guru siswa untuk memperluas akses ke fasilitas dan sumber belajar. Yang ke-11 yaitu ada 4 prinsip, di mana komitmen kepada prinsip-prinsip ini dipahami dan dipegang oleh semua elemen agar dapat melahirkan kejelasan terhadap interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip.